Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Yatiman Tutorial Channel. Pada channel ini merupakan channel tempat berbagi tentang aplikasi dan segala hal penggunaan program Microsoft Office. Tetapi untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan aplikasi koreksi ujian sekolah menggunakan program Microsoft Excel. Ya, untuk program ini rekan-rekan bisa menggantinya ya, misalkan mata pelajaran yang sesuai, misalkan PKN saja, maka ini diganti nama jadi PKN. Kemudian setelah diganti nama filenya, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang rekan-rekan ada yang memiliki lebih dari satu mapel, maka tinggal di copy aja, copy dan paste, nanti tinggal diganti nama filenya. Ya ini misalkan diganti, misalkan yang kedua mengajar PKN juga mengajarkan matematika, enggak. Oke, misalkan mengajarkan mata pelajaran IPS misalkan. Tinggal diganti saja. Oke, kemudian setelah diganti kita beralih ke buka ya dengan aplikasinya. Kemudian pada saat membuka aplikasi ini akan ada muncul pesan security warning ya, macro have been disabled. Nah, bila muncul seperti ini maka kita aktifkan atau enablekan dengan cara klik enable content seperti ini, dengan tujuan bahwasanya semua kode atau aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalkan enable kontennya kita tidak aktifkan, maka program ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Maka kita pilih enable content. Oke, berikutnya di bagian tampilan awal yaitu kita memilih guru ya, guru yang bersangkutan, kemudian yang kedua tahun pelajaran, yang ketiga semesternya, yang keempat jenis ujiannya disesuaikan. Untuk kali ini misalkan ujian sekolah, kepala sekolahnya diisi, kemudian tanggal tes diisi, tanggal tanda tangan diisi, dan tempat tanda tangan diisi. Oke, ini untuk bagian awal. Untuk menuju ke isian yang lainnya itu ada dua isian. Yang pertama ubah biodata, ini akan menyesuaikan sesuai dengan data di sekolahan Bapak Ibu ya, di rekan-rekan. Yang ini ada nama kelas, kemudian sekaligus wali kelas, ini tinggal disesuaikan. Kemudian kelasnya juga disesuaikan. Kemudian untuk mengisi kelas ya, itu sudah saya batasi bahwasanya ini bisa digunakan untuk 40 siswa maksimal. Kemudian ya, untuk ganti kelas berarti di sini tinggal diganti, ini warnanya sudah beda. Berikutnya guru yang mengajar, ini juga disesuaikan, bisa disesuaikan. Kemudian mata pelajarannya, jurusannya, nah ini tinggal diisi. Kalau ini adalah 3 jurusan yang bisa dipakai. Kemudian di sini program keahlian disesuaikan. Ya, setelah selesai maka kita gunakan tombol yang sudah ada, yaitu tombol save. Berikutnya kita menuju ke bagian input copy nilai. Nah, di bagian ini yang harus diperhatikan ada petunjuknya. Yang pertama, bila kita akan menggantikan kelas, maka kita harus simpan dulu dengan menekan tombol klik save di sini nih. Ya, untuk menyimpan gunakan tombol. Nah, ini ketentuannya home, berarti kembali ke awal ya. Kita gunakan untuk menyimpan, tekan tombol save di sini. Berikutnya di bagian print preview, ini gunanya untuk menampilkan hasil pracetak, berarti dicek dulu apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum, dengan klik seperti ini maka muncul. Nah, kebetulan untuk kertas yang saya pakai pada kesempatan kali ini adalah legal, dimana biasanya kalau yang di pasaran itu yang digunakan adalah kertas M4, tetapi karena kadang-kala ada 1 atau 2 printer yang tidak disetting kertasnya ya, misalkan F4, ada yang enggak otomatis, ada yang harus disetting manual. Maka supaya general saya gunakan format legal, itu ukurannya tingginya itu sekitar 35 cm, berarti sisa 2 sentian, makanya saya kasih space untuk sebelah kiri supaya kecetak semua.
Nah, ini di akhir dengan tombol close. Kemudian berikutnya, ya, misalkan print akan mencetak. Nah, kita klik print, kemudian tinggal di print saja tadi. Ya. Berikutnya copy ini digunakan bila mana kita akan mengimplementasikan di aplikasi yang lain. Tekan tombol copy. Nah, ya seperti ini, tapi untuk tombol copy-nya belum saya sesuaikan. Ya, kemudian pada petunjuk pengisian yang ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh ya dilarang menghapus kolom atau baris. Yang kedua, dilarang menggunakan cut and paste karena akan merubah formula. Berikutnya yang ketiga, gunakan tombol yang telah disediakan untuk menyimpan dan sebagainya. Kemudian satu file ini bisa digunakan untuk satu tingkat dan satu mata pelajaran. Misalkan PKN ini ya, itu bisa dipakai di kelas 3, berarti semua kelas 3 yang ada. Berikutnya ya, untuk ganti skor ini menyesuaikan dengan skor di Bapak Ibu ya, di rekan-rekan ya, di warna putih. Berarti di sini nih ada 2 isian, yaitu skor bobot, pilihan ganda dan isai. Kemudian ada ya, kalau ada yang kesulitan silahkan menghubungi ya saudara Yatiman ya di email yatiman@gmail.com atau di kontak yang ada. Berikutnya di bagian isian, yaitu ada program keahlian, kita bisa ganti sesuai dengan program keahlian yang akan dicetak. Misalkan ini kalau misalkan ada tidak dicetak maka tidak masalah ya, tapi kalau akan dicetak maka kita sesuaikan baik dari jurusan atau program keahlian, kemudian mata pelajarannya kita sesuaikan ya. Seperti ini. Kalau guru mapel sudah include di depan, berarti di bagian home tadi. Berikutnya di bagian nilai, ini skornya. Nah, ini untuk pilihan gandanya itu saya set sampai dengan nomor 40 ya, 40 soal di sini settingannya. Kemudian bila mana ini untuk skor ini menyesuaikan dengan skor yang ada di atas ya. Kalau benar berapa di 1 maka 1. Kemudian ini kenapa 30? Karena saya ambil dari kunci jawaban. Ini menyesuaikan kunci jawaban. Kemudian skor isai bisa disesuaikan, bisa 2, 4 atau berapa. Nah, soalnya misalkan hanya 5 maka tinggal dihapus saja. Seperti ini, yang ke bawah juga dihapus, jangan lupa. Oke. Ya. Nah, sampai di sini. Langkah berikutnya kita akan menginputkan pilihan data ya, sebelumnya disimpan ya, misalkan ini disimpan aja, save. Nah, bila mana akan ganti maka kita ganti, save dulu kemudian ganti. Nah, udah otomatis ganti. Saya kembali ke TKR TPSM 2 ya. Nah, ini sudah 4 menyesuaikan. Nah, berikutnya di bagian input kunci pilihan ganda. Nah, ini yang seperti saya terangkan di depan, bahwasanya ini menyesuaikan dengan isi yang kunci yang dimasukkan. Nah, untuk menginputkan ini yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, kita satu sel ini atau satu kotak ini kita masukkan 1 digit aja, misalkan C ya C saja tanpa spasi dan tanpa tambahan yang lain. Berikutnya ya, kalau sudah tekan tombol save. Nah, untuk mengganti kelas yang ada maka kita harus kembali ke input nilai isen. Misalkan ganti ya TKR 2, misalkan TPSM 2. Nah, di sini kita sesuaikan. Kita gunakan tombol yang ada. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang belum like silakan like, dan subscribe ya. Berikan saran dan komentar. Sampai bertemu pada aplikasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.